Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Rianto dengan NIM L100200275. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2020 dan juga saya merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Public Speaking kelas A. Selebihnya tentang saya bisa teman-teman lihat di biodata yang saya tampilkan ini. Tanggal lahir saya yaitu 7 Juli 2002 dan tempat lahir saya yaitu di Bekasi. Saya beragama Islam dan sudah jelas jenis kelamin saya laki-laki. Di bawah lagi teman-teman bisa melihat kalimat yang bisa dibilang cukup panjang. Kalimat ini merupakan kalimat yang biasa saya gunakan ketika saya sedang merasa gagal atau tidak mampu untuk menghadapi kendala yang saya alami di hidup saya. Jadi biasanya kalimat inilah yang memotivasi saya supaya selalu semangat dan tetap kuat ketika saya menghadapi kendala-kendala seperti tugas yang numpuk yang diberikan dosen dan ya seperti itulah. Nah, biasanya juga saya gunakan kalimat ini sebagai reminder untuk saya tetap bersyukur karena saya bisa dibilang sering lupa buat bersyukur atas apa yang saya miliki selama ini. Jadi supaya saya tetap bersyukur, saya biasanya mengingat kalimat ini. Mungkin sekian dulu perkenalan yang dapat saya lakukan. Selanjutnya saya ingin memberikan penjelasan mengapa saya mengambil video ini. Jadi saya mengambil video ini karena saya ingin melakukan sebuah presentasi yang membahas tentang beberapa hal seputar public speaking dalam ruang lingkup perkuliahan. Mungkin teman-teman sekalian sering mendengar pertanyaan, mengapa public speaking dianggap sebagai skill komunikasi yang penting bagi mahasiswa saat ini, dan juga profesi apa sajakah yang membutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Di presentasi ini saya akan membahas poin-poin tersebut, tetapi sebelum saya pergi lebih jauh atau menjelaskan lebih jauh tentang hal tersebut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan public speaking. Apa itu public speaking? Jadi, public speaking itu bisa dikatakan sebagai sebuah kegiatan di mana seseorang melakukan komunikasi di depan khalayak ramai atau umum. Biasanya public speaking ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi, melakukan persuasi, atau mendemonstrasikan sesuatu. Nah, public speaking ini juga bisa sebagai media penghibur audiensnya saja. Di public speaking ini ada beberapa elemen yang menjadi proses terjadinya public speaking tersebut. Elemen-elemen tersebut yaitu yang pertama adalah komunikator sebagai sumber pesan, yang kedua adalah pesan atau informasi yang ingin disampaikan, yang ketiga adalah media penyampaian pesan atau yang biasa disebut dengan channel, yang keempat adalah komunikan sebagai sumber pesan, dan yang kelima adalah efek yang ditimbulkan terhadap komunikan tersebut. Kelima elemen tadilah yang menjadi proses terjadinya public speaking. Jika salah satu dari elemen tersebut tidak muncul ketika kita ingin melakukan public speaking atau kita sedang melakukan public speaking, maka bisa dikatakan bahwa komunikasi dalam public speaking tersebut tidak efektif. Kemudian public speaking ini memiliki beberapa jenis dalam dunia komunikasi. Jenis-jenis ini diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari public speaking tersebut. Yang pertama adalah informatif public speaking. Public speaking ini berpusat pada pembicaraan orang, peristiwa, proses, tempat, atau benda dengan tujuan untuk menyampaikan informasi. Jadi bisa dikatakan bahwa jenis public speaking ini hanya berusaha untuk memberikan informasi saja.
hanya berusaha untuk memberikan pemahaman kepada audiensnya terhadap materi yang ia sampaikan. Contoh dari jenis public speaking ini ya seperti presentasi yang saya lakukan sekarang ini. Saya ingin menyampaikan informasi atau pengetahuan yang saya ketahui seputar public speaking kepada teman-teman sekalian. Jadi bisa dikatakan bahwa presentasi ini termasuk dalam salah satu contoh informatif public speaking. Yang kedua adalah persuasi public speaking. Public speaking ini bertujuan untuk memuaskan pendengarnya dan menerima sudut pandang dari public speaker. Jadi public speaker dalam jenis public speaking ini berusaha untuk menarik perhatian audiensnya dan membujuk atau mempengaruhi audiensnya supaya mereka bisa berpikir atau bertindak sesuai dengan apa yang public speaker itu inginkan. Contoh dari jenis public speaking ini seperti sales-sales yang ingin menjual produk mereka. Tentu saja mereka pasti akan berusaha untuk membujuk para calon pembelinya supaya mereka ingin percaya atau ingin membeli produk yang mereka tawarkan. Bisa juga calon legislatif yang ingin menarik hati masyarakat supaya mereka bisa percaya dan memilih calon tersebut. Yang ketiga adalah demonstratif public speaking. Public speaking ini bertujuan untuk mengajarkan audiensnya tentang suatu teknik, tips, atau cara menyelesaikan sesuatu. Jadi di dalam public speaking ini, public speaker tuh berusaha untuk menggambarkan materi yang ia sampaikan, supaya audiensnya itu bisa tergambar lah materi yang disampaikan oleh public speaker itu. Biasanya demonstrasi public speaking ini dilakukan oleh guru atau trainer atau dosen yang mengajarkan suatu para mahasiswa. Dan yang terakhir adalah speaking to entertain. Speaking to entertain ini bisa dikatakan sebagai berbicara untuk menghibur. Public speaking ini bersifat lucu atau emosional sesuai dengan suasana acara. Jadi maksudnya public speaking ini dilakukan sesuai dengan konsep acaranya. Misalnya acara yang dilakukan adalah pernikahan, tentu saja dalam pernikahan tersebut kita harus ceria, harus bahagia, atau mungkin merasakan momen haru. Jadi public speaker itu harus bisa menyesuaikan suasana acaranya dengan konsep acara tersebut. Jangan sampai melenceng dari apa yang sudah direncanakan dari awal. Mungkin sekian ya jenis-jenis public speaking yang saya ketahui atau yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya adalah mengapa public speaking itu dianggap penting. Jadi public speaking itu dianggap penting terutama bagi mahasiswa adalah public speaking tidak selamanya hanya memberikan manfaat kepada para audiensnya saja, tetapi juga kepada public speaker-nya sendiri. Di sini saya memberikan 4 manfaat yang dapat kita terima ketika kita memiliki kemampuan public speaking atau sering melakukan public speaking. Yang pertama itu adalah dapat meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kita melakukan public speaking, tentu saja kita akan sering bertemu dengan atau berhadapan dengan banyak orang atau khalayak ramai. Jadi, akan sangat dibutuhkan kepercayaan diri yang tinggi supaya kita bisa menghadapi situasi tersebut. Ketika kita memiliki rasa percaya diri yang tinggi, kita bisa melakukan apapun yang kita mau tanpa harus ragu kepada diri kita sendiri. Kita pasti sudah optimis atau yakin terhadap diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukan hal tersebut. Maka dari itu, banyak di luar sana orang-orang yang memiliki percaya diri bisa mematahkan omongan orang lain yang menganggap suatu hal itu mustahil. Yang kedua adalah bisa diandalkan dan dipercaya oleh orang lain. Ketika kita melakukan public speaking, itu kita dipercaya oleh orang lain untuk melaksanakan acara itu dengan baik. Atau mungkin kita dipercaya untuk memberi pemahaman kepada audiensnya dengan baik, atau menjaga
acara supaya tetap berjalan lancar, atau bisa juga dipercaya untuk memimpin sebuah acara. Jadi ketika kita sudah melakukan hal-hal tersebut, orang lain akan mudah percaya dengan kita dan orang tersebut bisa mengandalkan kita dalam apapun hal yang mereka ingin lakukan. Jadi kita tidak diragukan lagi kemampuan yang sudah kita miliki itu. Yang ketiga adalah dapat berpikir lebih kritis. Ketika kita melakukan public speaking, tentu saja kita akan memberikan pendapat-pendapat kita tentang suatu hal atau materi yang kita sampaikan. Jadi, dengan kita berpikir lebih kritis ini, kita bisa mempengaruhi kualitas pendapat yang kita sampaikan. Semakin bagus kualitas pendapat yang kita sampaikan, maka akan semakin mudah audiens untuk percaya dan yakin dengan apa yang kita sampaikan. Berpikir lebih kritis ini juga dapat mempengaruhi kualitas bahan pembicaraan kita. Jadi kita bisa menyesuaikan bahan pembicara kita dengan orang-orang yang bisa dibilang ilmunya tinggi atau lebih pintar dari diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah kita jadi mudah bergaul dengan semua orang. Public speaking itu kan dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Jadi kita dengan percaya diri itu pasti kita akan menjadi orang yang terbuka dengan orang lain atau mudah untuk menerima orang yang baru. Jadi dengan memiliki kemampuan public speaking yang bisa dibilang lumayan baik, kita sudah bisa bergaul dengan orang-orang tanpa harus takut dengan orang tersebut atau takut akan mereka tidak menerima kita atau takut mereka tidak senang dengan kita. Kalau kita optimis atau sudah percaya diri, pasti kita akan yakin kalau orang tersebut akan bisa berteman atau bergaul dengan kita dengan mudahnya. Keempat inilah yang menjadi anggapan kalau public speaking itu salah satu kemampuan yang bisa dibilang penting dalam kehidupan mahasiswa. Karena mahasiswa itu kan kayak udah proses mau ke dunia kerja kan, jadi sebisa mungkin memperbaiki dulu supaya bisa terbiasa dengan dunia pekerjaan. Karena banyak manfaat-manfaat dari public speaking yang bisa kita gunakan dalam profesi kita di masa depan. Lalu yang selanjutnya adalah profesi apa sajakah yang membutuhkan skill public speaking? Sebenarnya banyak profesi yang membutuhkan skill public speaking yang baik. Tapi di sini saya hanya memberikan 3 contoh profesi yang membutuhkan skill public speaking. Ketiga profesi tersebut adalah trainer, MC, dan reporter. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu trainer, MC, atau reporter, trainer itu adalah orang yang memiliki kompetensi untuk memberikan pelatihan pada orang lain. MC itu adalah seorang pembawa acara yang bertujuan untuk memandu suatu acara. Sedangkan reporter ini salah satu jenis jabatan kewartanan yang bertugas untuk meliput suatu berita di lapangan. Ketiga profesi ini sudah kita ketahui pasti mereka akan sering terlibat dengan namanya komunikasi. Seperti trainer akan sering melakukan public speaking di depan orang-orang yang dia latih. Begitu juga dengan MC akan sering berbicara di depan orang-orang ramai di sebuah acaranya yang pimpin. Dan juga reporter akan sering melakukan komunikasi atau berbicara di depan kamera untuk memberikan berita kepada para penonton. Maka dari itu, profesi-profesi ini dianggap sebagai profesi yang membutuhkan skill public speaking yang baik. Jika teman-teman memiliki atau sudah bisa melakukan public speaking dengan baik, teman-teman bisa mengambil salah satu dari 3 profesi ini. Atau mungkin teman-teman ingin mengambil 3 profesi ini sekaligus. Lalu apa saja yang sudah dipelajari selama mengikuti mata kuliah public speaking di UMS? Banyak sebenarnya hal yang saya pelajari selama
saya mengikuti mata kuliah public speaking ini. Tapi di sini saya ingin memberikan 4 dampak atau efek yang saya rasakan selama ini. Yang pertama itu adalah saya lebih percaya dan yakin terhadap potensi yang dimiliki oleh diri sendiri. Sebelumnya saya merasa diri saya tidak memiliki potensi dalam jurusan ilmu komunikasi ini, karena selama saya duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA, saya tidak pernah memiliki niat untuk mengambil jurusan ilmu komunikasi ketika kuliah. Dan saya juga mungkin tidak pernah kepikiran untuk mengambil jurusan ilmu komunikasi, tapi ternyata rezeki saya berkata lain. Semenjak saya mengikuti mata kuliah public speaking, saya lebih percaya dan yakin bahwa saya itu bisa dan memiliki potensi dalam jurusan ini. Saya bisa menjadi seperti orang-orang yang lulus dari jurusan ilmu komunikasi ini. Seperti saya sudah mulai terbiasa dengan berkomunikasi, saya sudah mulai terbiasa untuk terbuka dengan orang lain, dan semacamnya. Lalu yang kedua adalah mulai bisa untuk terbuka dengan orang lain. Seperti yang barusan saya bilang, saya mulai terbiasa untuk terbuka dengan orang lain. Jadi saya sudah tidak takut lagi untuk memulai percakapan, atau sudah mulai tidak takut untuk membangun sebuah hubungan itu duluan gitu. Jadi nggak nungguin orang lain dulu baru saya mau untuk membangun hubungan tersebut. Yang ketiga adalah sudah bisa melakukan komunikasi yang cukup baik dengan orang banyak, terutama di depan kelompok. Maksudnya di sini adalah saya sudah bisa melakukan presentasi dengan PD. Mungkin presentasi saya ini sekarang ini belum sebaik yang teman-teman harapkan, tapi alhamdulillah saya sudah bisa melakukan komunikasi seperti presentasi ini dengan penguasaan yang bisa saya bilang cukup baik. Jadi saya tidak ada kendala lagi ketika ingin melakukan presentasi. Dan yang terakhir adalah banyak mengetahui tentang public speaking sesuai dengan materi yang disampaikan selama ini. Maksud saya sudah mengikuti mata kuliah ini selama semester 3. Jadi tentu saja akan banyak pelajaran atau wawasan baru yang saya terima ketika saya mengikuti mata kuliah ini. Seperti saya sudah tahu apa itu public speaking, saya sudah tahu bagaimana teknik-teknik public speaking, saya juga sudah tahu apa yang perlu dipersiapkan sebelum kita melakukan public speaking, dan hal-hal lainnya seputar public speaking. Apa harapan setelah mengikuti mata kuliah public speaking? Dulu sebelum saya mengikuti mata kuliah ini, saya berharap untuk bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik dan amanah. Dan setelah saya mengikuti mata kuliah ini, saya berharap lagi kalau mata kuliah ini dapat memberikan saya jalan keluar dari kendala-kendala yang saya alami ketika saya ingin kasih di depan umum. Dan juga dari mata kuliah ini saya berharap saya bisa menambah wawasan atau pengetahuan baru saya seputar komunikasi atau public speaking. Kalau harapan setelah mengikuti mata kuliah public speaking ini, saya berharap ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari selama ini bisa saya implementasikan di kehidupan sehari-hari saya atau masa depan saya besok. Jadi bisa dibilang saya sudah memiliki beberapa persiapan yang cukup untuk mengambil profesi yang berhubungan dengan public speaking. Mungkin belum sama sekali, tapi saya masih belajar. Berikut ini adalah kalimat motivasi atau kalimat bijak atau quotes yang bisa teman-teman gunakan jika teman-teman ingin atau butuh semangat ketika ingin belajar public speaking. Kalimat ini berbunyi, if you can speak, you can influence. If you can influence, you can change lives. Maksud dari kalimat ini adalah ketika kita bisa berbicara atau berkomunikasi, kita bisa mempengaruhi orang lain. Dan jika kita bisa mempengaruhi orang lain,
kita bisa merubah cara hidup atau kehidupan mereka. Kalimat ini ditemukan oleh Rob Brown. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan dari presentasi saya ini. Jika teman-teman punya pertanyaan atau ingin berhubungan lebih jauh tentang komunikasi atau ingin konsultasi terhadap suatu hal dengan saya, teman-teman bisa menghubungi saya via email atau nomor HP. Saya akan dengan senang hati menerima pesan dari teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.